KPU telah menerima pendaftaran pasangan Jokowi JK dan Prabowo Hatta sebagai peserta Pilpres 2014 mendatang. Setelah mendaftarkan diri di KPU, kedua pasangan tersebut harus mengikuti tes kesehatan. Capres dan Cawapres harus menjalani 5 kategori pemeriksaan kesehatan, antara lain analisis riwayat kesehatan, pemeriksaan jiwa, dan pemeriksaan laboratorium. Tim dokter khusus untuk memeriksa kesehatan Capres dan Cawapres telah disiapkan. Tim dokter pemeriksa tersebut melibatkan 14 dokter spesialis. Dari tim pemeriksa saja ada 14 spesialisasi. Setiap spesialisasi itu ada 3 orang, yang lebih 3 orang itu ada 5 orang itu dokter spesialis jiwa. Itu 5 orang. Kemudian ditambah ada dokter gigi dan psikolog. Saya tidak tahu jumlahnya berapa psikolognya. Jadi itu ada dari spesialisasi tadi itu ada 45 orang di belakang. KPU menyebut biaya pemeriksaan kesehatan mencapai Rp150 juta per pasangan Capres-Cawapres. Sehat jasmani rohani merupakan syarat mutlak lolos tidaknya pasangan Capres-Cawapres dalam seleksi di KPU. Seperti apa standar kesehatan yang ditentukan bagi pemimpin negara? Kita akan membahasnya dalam dialog Jurnal Siang bersama mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Kartono Muhammad yang telah hadir di studio Berita 1. Selamat siang Pak Kartono. Selamat siang. Dr. Kartono mungkin ya. Iya. Terima kasih telah hadir bersama kami. Pak, kita sudah lihat ya kemarin itu Pak JK sama Pak Jokowi tes kesehatan. Kemudian hari ini Pak Prabowo dan Bapak Hatta Rajasa. Ini sebenarnya Pak, tes kesehatannya itu seperti apa sih syarat untuk sehat sebagai Capres dan Cawapres itu? Sebetulnya secara umum sama saja dengan calon pejabat yang lain. Pada umumnya orang-orang yang menduduki jabatan tertentu itu memang diperlukan kesiapan fisik dan mental yang memadai. Mengingat sifat pekerjaannya yang penuh stres dan juga kemungkinan sekali bahwa mereka akan jarang untuk bergerak secara fisik. Baik, dari tesnya sendiri itu apa Pak? Kan disebutkan tadi ada 14 rangkaian tes. Itu apa saja? Bisa di breakdown satu-satu dan seberapa penting tingkat masing-masing tesnya itu? Tesnya itu tentu organ vital seperti jantung, paru-paru, ginjal, hati, kemudian organ reproduksi, otak, panca indera, itu semua kurang lebih seperti medical check up pada umumnya ya Pak ya. Ada bedanya tidak dengan medical check up kalau masyarakat umum begitu dengan tes dari para pejabat publik ini, khususnya Capres dan Cawapres? Pada prinsipnya tidak ada bedanya, hanya mungkin rinci atau mendetailnya lebih pada calon pejabat. Bagian mana tuh yang dicari lebih detail untuk para pejabat? Misalnya untuk jantung. Kenapa dengan jantung? Kalau Pak? untuk orang awam yang cek jantung kan paling diperiksa EKG atau mungkin di scan, mungkin periksa tekanan darah dan sebagainya. Tapi kalau untuk kayak calon presiden itu akan diteliti bahwa pembuluh darah koronernya itu ada potensi menyempit atau tidak. Itu dengan MRI, kemudian ukurannya dan sebagainya lebih detail begitu ya. Dari tes-tes itu Pak, bisa tidak sih dilihat bahwa dalam 5 tahun ke depan organ-organ tubuh mereka ini aman begitu? Maksudnya sehat begitu Pak. Bisa bayangkan kan kalau misalnya menjabat kemudian 2 tahun presiden kita meninggal, alangkah disayangkan begitu. Itu bisa tidak Pak? Secara teoritis bisa. Bisa ya? Secara teoritis. Apakah itu salah satu tujuan dari tes kesehatan ini? Salah satu tujuan adalah untuk memprediksi. Jadi ini bukan suatu jaminan. Karena bisa saja hari ini tes, besok terkena serangan jantung, itu betul. Bisa terjadi. Jadi untuk memprediksi apakah kira-kira selama beliau menjabat nanti 5 tahun masih akan kuat semua fisik dan mentalnya itu menghadapi berbagai macam tugas yang sangat berat. Jadi sifatnya hanya memprediksi. Baik, tapi itu ada di laporan hasil pemeriksaan nanti yang akan dikirimkan ke KPU ya?
laporannya paling mengatakan jantung dalam kondisi sehat, pembuluh darah semua dalam kondisi baik dan sebagainya. Tapi tidak mengatakan bahwa ini dijamin 5 tahun tidak akan, tidak ada satu jaminan apapun. Baik. Nah kalau pernah tidak sih Pak ada ditemukan calon presiden kita yang diprediksi menjelang 5 tahun ini mungkin riskan bagian organ tertentunya. Sebelum-sebelumnya itu sudah ada belum Pak? Tidak ada. Di Indonesia ini pemeriksaan kesehatan untuk calon presiden kan baru 2 kali atau 3 kali. Jadi kita belum punya pengalaman. Belum ada pengalaman. Baik, kalau Bapak. di Amerika kan kita tahu seperti Dick Cheney, wakil presidennya Bush, itu mempunyai kelainan jantung dan sebagainya. Baik. Baik Bapak, ditahan dulu, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita lebih detail yang mungkin mengenai kesehatan para capres dan cawapres kita. Ya pemirsa, dialog jurnalisnya akan lanjut mengenai kesehatan calon presiden kita 5 tahun kedatang. Jangan kemana-mana setelah jeda berikut ini.